Jadi Kerajaan Mataram Kuno ini terletak di Pulau Jawa. Nah, tepatnya di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Nah, ini dia titik merah ya, di Jawa Tengah. Nah, kemudian secara politik nanti bahwa Kerajaan Mataram Kuno ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Nah, ini perlu kalian ingat ya, dibagi menjadi dua apa saja itu. Nah, ada dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra. Bedanya di mana? Bedanya hanya di agama, bahwa Sanjaya itu bercorak Hindu, kemudian Sailendra itu bercorak Buddha ya. Nah, begitu. Kemudian dinasti Sanjaya ini nanti terletak di Jawa Tengah bagian utara, kemudian dinasti Sailendra itu Jawa Tengah bagian selatannya. Artinya sebenarnya kedua dinasti ini keberadaannya sama-sama di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, hanya saja dibedakan antara bagian utara dan selatannya saja. Artinya bahwa kerajaan ini hidup berdampingan pada masanya ya. Nah, jadi dari sini kalian anak-anak kami dapat belajar bahwa perbedaan agama ini ternyata mereka bisa hidup saling rukun. Kenapa sekarang tidak bisa? Artinya kita harus bisa begitu ya, walaupun berbeda-beda agama kita harus saling menghargai begitu. Nah, kita lanjut. Kira-kira siapa saja yang menjadi raja-raja di dinasti Sanjaya dan Sailendra? Nah, mari diperhatikan anak sekalian. Nah, dinasti Sanjaya cukup banyak ya raja-raja yang pernah memerintah. Nah, cuman di sini Ratu Sanjaya itu sebagai pendiri daripada dinasti Sanjaya lah ya. Nah, kemudian kalau ditanya siapa raja terkenal dari sini, itu namanya nanti dia Balitung ya, raja yang terkenal dari dinasti Sanjaya. Nah, dinasti Sanjaya ini nanti raja terakhirnya itu Sri Maharaja Rakai Waha. Nah, ini nanti yang digantikan oleh Empu Sindok ya. Nah, pada saat Empu Sindok inilah nanti sebenarnya Mataram Kuno ini dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Alasannya kenapa dipindahkan nanti saja kita lihat ya. Dinasti Sailendra dulu kita bahas siapa saja raja-rajanya, dapat kalian baca. Nah, di situ ada Raja Somaratungga. Nah, pada zaman raja inilah candi kebanggaan kita yaitu Candi Borobudur dibangun ya. Nah ya. Oke, kita next. Bagaimana kehidupan ekonomi daripada Mataram Kuno? Tentu dari letaknya saja kita bisa mungkin menjawabnya ya, memprediksinya. Karena mereka letaknya bukan di pesisir pantai melainkan di Jawa Tengah, kan gitu ya. Nah, maka tentu kehidupan mereka itu bertumpu pada pertanian, peternakan, berdagang dan juga ada pengrajin ya. Nah, bukan berarti tertutup dalam perdagangan, tapi mereka bertumpu di sini karena mereka di Jawa Tengah ya. Kemudian kehidupan sosialnya, bahwa tadi saya sudah katakan bahwa Mataram Kuno ini hidup rukun dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Kenapa? Karena kedua agama yang berbeda itu bisa dapat hidup saling berdampingan ya. Bahkan mereka menurut peneliti mereka menerapkan yang namanya gotong royong, terutama dalam hal pembangunan candi ya. Karena di Mataram inilah paling banyak nanti, paling luar biasa kita temukan yang namanya candi-candi ya. Nah, kita next. Bagaimana hasil kebudayaan ini perlu kalian kalian pahami, bedakan mana kebudayaan dinasti Sanjaya, mana kebudayaan daripada dinasti Sailendra, atau mana kebudayaan bercorak Hindu, mana kebudayaan bercorak Buddha begitu ya. Nah, itu yang penting dari materi ini satu. Kita bahas dulu hasil kebudayaan daripada dinasti Sanjaya. Nah, ada prasasti Canggal, prasasti Balitung, ada juga kitab Parayangan ya nak ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Oke, kita next. Kita masuk hasil kebudayaan masih, yaitu Sanjaya masih ya. Nah, berbentuk candi. Nah, di sini juga banyak ditemukan candi, misalnya Candi Prambanan ya. Kemudian ada Candi Bima begitu ya. Nah, jadi Candi Prambanan ini merupakan kebanggaan Indonesia ya. Nah, kita mendapatkan yang namanya pengakuan dunia internasional lewat PBB UNESCO bahwa ini merupakan warisan daripada dunia begitu ya nak ya. Nah, oke, ada Candi Nakula juga nanti ya. Ini dia. Oke. Nah, kita masuk Mataram Kuno yang bercorak Buddha ya, yaitu dinasti Sailendra. Nah, di sini juga nanti banyak ditemukan prasasti, dapat kalian baca. Misalnya ada prasasti Canggal ya. Nah, itu bertuliskan 654 Saka atau 732 Masehi lah ya. Nah, dan selanjutnya ada Ratu Woko juga, Nalanda juga, Kelura, Kalasan gitu ya nak ya. Nah, kita lihat dulu candi-candi tentu
di sini juga banyak ditemukan candi, misalnya Candi Gedong Songo, kemudian candi ya salah satu keajaiban di dunia ya. Nah, Candi Borobudur. Oke, siapa yang tidak kenal ya kan? Kita lanjut. Ada juga Candi Pawon, Kalasan. Nah, inilah yang bercorak Buddha ya. Ada Candi Sari, ada Candi Sewu begitu. Oke, paham ya anak-anakku sekalian ya. Kita next, yaitu kerajaan berikutnya, Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini juga terletak di Pulau Jawa, hanya saja nanti Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kalau sekarang daerah Malang lah ya. Nah, itu dia. Nah, namun di sini perlu anak-anakku ingat, sebenarnya Kerajaan Kediri ini pada awalnya itu bernama Kerajaan Medang Kamulan ya, Medang Kamulan. Nah, di mana sebenarnya Medang Kamulan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno ya. Kenapa? Jadi pada saat pemerintahan Empu Sindok itu nanti Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, itulah Medang Kamulan ini. Kenapa dipindahkan? Nah, ada pun alasannya. Yang pertama, ada terjadi perang saudara. Kemudian yang kedua, sering terjadi bencana di Jawa Tengah pada saat itu, diprediksikan yaitu gunung berapi. Jadi itu sebabnya Empu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur ya nak ya. Nah, itu dia. Kemudian Medang Kamulan ini diperintah Empu Sindok, Dharmawangsa, dan yang terakhir itu Airlangga. Cuman pada masa pemerintahan Airlangga, dia membagi Kerajaan Medang Kamulan menjadi dua. Nah, adapun alasannya untuk menghindari yang namanya perang saudara di antara anak-anaknya gitu ya. Nah, dibagi dua lah kerajaan itu. Apa itu? Ada Kerajaan Cenggala dan ada Kerajaan Kediri. Nah, namun yang Cenggala ini nanti redup, yang berkembang pesat itu Kediri. Nah, inilah sebenarnya sejarah Kediri itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Kerajaan Kediri ini berhubungan erat dengan Medang Kamulan tadi. Kemudian Medang Kamulan berhubungan lagi dengan Kerajaan Mataram kuno begitu anakku sekalian. Nah, kita next. Kita lihat dulu kehidupan politiknya. Siapa saja yang pernah memerintah di sini? Ada Raja Jayawarsa, Raja Bameswara ya. Nah, kemudian raja yang paling terkenal yaitu yang ketiga, yaitu Raja Jayabaya. Nah, dia sangat terkenal dengan ilmu nujumnya ya, atau ramalannya gitu. Nah, itu sering ditulis, juga ditulis kitab Bharatayuda ya, yang menceritakan tentang perang Kediri dengan Jenggala tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian nanti kerajaan pada masa pemerintahan Kertajaya, Kediri ini mengalami keruntuhan. Kenapa? Karena terjadi perang Ganter tahun 1222 Masehi. Dikatakan perang Ganter karena dekat dengan daerah Ganter pada saat itu ya. Nah, jadi ceritanya di kerajaan Kediri ini nanti antara kaum Brahmana dengan kaum Ksatria itu terjadi perselisihan, di mana kaum Brahmana nanti meminta bantuan ke kerajaan ada di sekitarnya, Kerajaan Tumapel namanya ya. Nah, dia minta bantuan. Nah, datang kerajaan Tumapel, pada saat itu Tumapel dipimpin oleh Ken Arok begitu. Nah, jadi diserang lah itu Kediri. Kemudian Kediri ini redup lah ini. Yang tenar nanti adalah Kerajaan Tumapel tadi. Kemudian Tumapel tadi berubah lagi, itulah nantinya Kerajaan Singasari anak-anakku sekalian ya. Nah, kira-kira begitu sejarahnya, sejarah singkat lah ya. Nah, sejarah dalamnya nanti bisa kalian baca di sumber lain. Oke, kita masuk dulu Kerajaan Kediri yang bidang ekonomi, kehidupan ekonomi. Nah, Kediri ini sangat terkenal dengan penghasil beras, emas, perak, daging, kayu cendana, pinang. Nah, itu yang diperjualbelikan pada saat itu. Nah, kemudian kehidupan sosialnya. Nah, Kediri ini sudah memiliki dua hukuman, yaitu ada hukuman denda dan ada juga hukuman mati. Kalau sakit, tidak perlu mereka itu mencari obat, tapi cukup memuja dewa. Nah, itu pada zaman itu sudah memiliki tempat tinggal yang rapi ya dan teratur.
Nah, itu kehidupan sosialnya. Kita lanjut hasil kebudayaan ya. Nah, misalnya ada Arca Airlangga ya. Nah, kemudian ada patung Dewa Siwa. Nah, inilah peninggalan daripada kerajaan Kediri ya. Nah, yang paling terkenal dari Kediri ini nanti sebenarnya adalah banyaknya ditemukan kitab-kitab ya. Nah, banyak ditemukan kitab di sini. Misalnya ada kitab Krisnayana, kitab Bharatayuda karangan Empu Seda ya. Nah, kemudian kitab Arjuna Wiwaha dan selanjutnya. Nah, itulah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kediri. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke kerajaan berikutnya. Kali ini kita fokus membahas kerajaan Singasari ya. Nah, jadi kerajaan Singasari ini termasuk salah satu kerajaan yang Hindu-Buddha yang paling besar dan juga disegani ya pada zamannya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Ya, yang pertama kita akan bahas dulu letak daripada kerajaan Singasari itu sendiri. Nah, di sini saya sudah buat peta Indonesia. Nah, jadi kerajaan Singasari ini terletak juga di Pulau Jawa. Nah, ini terletak di Pulau Jawa bagian timur ya. Nah, coba diperhatikan yang titik merah ya. Nah, ini dia daripada letak kerajaan ini ya. Nah, kalau sekarang itu dekat Malang ya. Nah, oke. Saya rasa letak kerajaan sudah paham. Kita lanjut ke kehidupan politik ya. Nah, di sini kita akan berbicara siapa-siapa saja yang pernah memerintah di kerajaan ini. Yang pertama nanti adalah Ken Arok ya, nah ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa kerajaan Singasari ini pada awalnya sebenarnya disebut dengan kerajaan kecil atau Tumapel ya. Nah, jadi kalau anak kami ingat bahwa Kediri, runtuhnya kerajaan Kediri itu kan karena terjadi pertentangan antara kaum Brahmana dan pihak kerajaan Kediri. Kemudian kaum Brahmana yang dari Kediri minta bantuan ke Tumapel, yang pada saat itu Tumapel itu dipimpin oleh Ken Arok. Nah, jadi yang memenangkan pertempuran itu adalah Ken Arok, Tumapel. Nah, jadi setelah Ken Arok memenangkan itu, maka nantinya Ken Arok itu mulai mendirikan sebuah kerajaan baru, disebut itu dengan kerajaan Singasari, begitu ya. Nah, kira-kira itu penjelasannya bahwa Ken Arok itu nanti pernah melakukan pertempuran di dekat Galter ya, tahun 1222 Masehi. Nah, baik, kemudian dilanjutkan oleh raja yang kedua, yaitu Anusapati ya. Nah, jadi kerajaan Singasari ini agak unik karena nanti pada umumnya raja-raja yang memerintah di Singasari ini itu mati karena terbunuh ya, saling membunuh. Nah, misalnya ini Ken Arok itu dibunuh oleh kaki tangan daripada Anusapati. Siapa ini Anusapati ini? Anusapati ini sebenarnya adalah anak tiri daripada si Ken Arok tadi ya, nak ya. Nah, jadi pada masa pemerintahnya kerajaan ini, Anusapati ini kerajaan itu kurang berkembang karena kebiasaan Anusapati itu bermain judi, yaitu menyabung ayam ya. Nah, kemudian seiring dengan berjalan waktu, setelah nanti putra atau anak kandung dari Ken Arok yang bernama Tojaya itu sudah besar, kemudian dia mendapatkan cerita bahwa ayahnya Ken Arok itu dibunuh oleh kakak tirinya ya, yang Anusapati tadi. Nah, disitulah nanti Tojaya ini ingin balas dendam kembali ya. Nah, makanya Tojaya itu menebas dengan pedangnya si Anusapati. Nah, tentu kerajaan Singasari jatuh ke tangan Tojaya. Namun Tojaya ini memerintah hanya beberapa bulan saja ya, langsung nanti digantikan oleh Ranggauni ya. Nah, baik, apa yang penting kalian paham dari Ranggauni? Nah, ingat Ranggauni adalah satu-satunya raja yang ada di Singasari yang meninggal bukan karena dibunuh ya. Nah, itu dia. Kemudian setelah ia meninggal nanti, maka tahta kerajaan itu diturunkan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Nah, jadi raja yang kelima itulah Kertanegara, dan pada saat pemerintahan Kertanegara inilah kerajaan Singasari ini
mencapai puncak kejayaannya ya, di mana dia sudah mampu memperluas wilayah kekuasaan dengan ekspedisi Pamalayunya. Dia mampu menguasai yang namanya Sriwijaya, Bali, Jawa Barat, Pahang, Tanjung Pura ya. Tanjung Pura itu Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian Kertanegara itu dibunuh lagi oleh Jayakatwang yang berasal dari Kediri ya. Nah, jadi si Kertanegara ini nanti endingnya terbunuh. Jadi ingat, setelah nanti Kertanegara, raja yang besar Singasari terbunuh, maka kehidupan kerajaan daripada Singosari itu mulai mengalami kemunduran begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, oke, itu mengenai kehidupan politik. Sekarang kita masuk kehidupan sosial ekonomi ya. Nah, bagaimana kehidupan sosial ekonominya? Di kerajaan Singosari itu sudah masyarakat sudah hidup tertib dan juga mulai tertata rapi pada saat pemerintahan Ranggauni ya, tapi lebih teratur lagi pada saat pemerintahan Kertanegara. Nah, kehidupan ekonominya itu berkembang pesat pada masa Kertanegara, di mana nanti Kertanegara ini membawa atau melakukan menjalin hubungan dagang dengan luar negeri daripada kekuasaan Singosari begitu ya. Nah, kita masuk hasil kebudayaan. Nah, di sini saya sudah ambil dokumentasinya, tinggal anak-anak kami simak saja apa saja hasil-hasil budaya daripada kerajaan Singasari. Baik, itu saja hasil atau peninggalan-peninggalan kebudayaan daripada kerajaan Singasari. Mudah-mudahan anak kami sudah paham ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih ending daripada kerajaan Singasari itu gitu ya. Nah, berarti apa saja faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singasari? Nah, di sini tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa kerajaan Singasari ini nanti runtuh setelah adanya serangan dari Kediri, yaitu Jayakatwang ya. Nah, jadi kemudian nanti Raja Kertanegara itu tewas, tetapi nanti menantunya yang namanya Raden Wijaya itu berhasil meloloskan diri. Nah ya, nah jadi Raden Wijaya inilah nantinya mendirikan kerajaan baru lagi, disebut itu dengan Kerajaan Majapahit ya. Jadi tunggulah materi berikutnya di Kerajaan Majapahit. Artinya anak sekalian bahwa Kerajaan Singasari dengan Majapahit itu tidak terpisahkan ya, di dalam sejarah mereka sangat berhubungan ya. Nah, kali ini kita akan bahas kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara kita, yaitu Kerajaan Majapahit. Ya, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita akan membahas letak kerajaan daripada Majapahit itu sendiri ya. Nah, jadi kerajaan Majapahit ini nanti terletak di ibu kotanya, yaitu di Jawa Timur ya. Nah, ini dia dapat kalian perhatikan. Nah, itu tanda titik merah ya. Nah, itu lokasinya. Namun nanti wilayah kekuasaan daripada kerajaan Majapahit ini itu sangat luar biasa ya, sangat luas. Itu sebabnya nanti Majapahit itu termasuk kerajaan yang paling disegani pada masanya setelah nanti kerajaan Sriwijaya ya. Nah, oke, baik. Kita lanjut. Kita membahas mengenai kehidupan politik. Nah, berarti kita berbicara dengan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit ini. Nah, raja yang pertama itu namanya Raden Wijaya ya. Nah, Raden Wijaya ini merupakan menantu dari kerajaan terkenal di Singasari yang bernama Kertanegara ya. Yang mana nanti Raden Wijaya ini
anehnya ya, kita buat manusia kita sekarang yang aneh ya kan, keempat putri daripada Kertanegara itu nanti diperistri daripada Raden Wijaya ini ya. Nah begitu. Oke, kemudian nanti pada masa Raden Wijaya ini yang perlu kalian ingat, cukup banyak terjadi pemberontakan ya anak sekalian ya. Nah misalnya ada nanti pemberontakan Sora, Ranggawale, ada pemberontakan Nabi ya. Cuman pemberontakan ini nanti bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan atau dipadamkan oleh si Raden Wijaya ya. Nah kenapa ya kok begitu banyak pemberontakan? Nah pemberontakan itu nanti dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dari beberapa pihak atas jabatan-jabatan yang diberikan kepada mereka begitu ya. Ternyata pada masa kerajaan juga sudah memperebutkan jabatan ternyata. Oke, itu yang nilai-nilai yang dapat kita petik dari sini. Kemudian raja yang kedua di Majapahit itu bernama Jayanegara ya. Nah seperti apa dia pemimpin? Pada masa pemerintahannya juga terjadi pemberontakan, misalnya ada Jurudemu, ada Gajah Biru, ada Nambi, dan ada pemberontakan Kuti. Nah, perlu anak kami pahami, pemberontakan yang paling ditakuti di sini pada saat itu adalah pemberontakan Kuti, anakku sekalian ya, yang mana pemberontakan ini nanti hampir meruntuhkan kerajaan Majapahit pada saat itu ya. Nah, namun akibat daripada ketangkasan dan kehebatan daripada seorang pengawal kerajaan pada saat itu yang bernama Gajah Mada ya. Nah, dia mampu mengatasi masalah ini dan dia berhasil memukul mundur yang namanya Kuti ini ya. Nah, jadi atas dasar itu nanti Jayanegara itu memberikan penghargaan kepada Gajah Mada dengan cara mengangkat Gajah Mada sebagai patih. Yang pertama nanti di Kahuripan, kemudian nanti tidak lama kemudian dia diangkat lagi menjadi patih di daerah Kediri begitu ya. Nah kita masuk ke kerajaan yang ketiga namanya Tribuana Tunggadewi ya, Tribuana Tunggadewi. Nah ini Jayanegara tidak memiliki seorang putra kan gitu ya. Nah maka tahta kerajaan diserahkan kepada Putri Kertanegara ya, Putri Kertanegara yang masih hidup pada saat itu. Namun dia malah memilih yang namanya menjadi petapah gitu ya. Dia menjadi petapah, maka diberikanlah kepada putrinya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Nah begitu sejarahnya. Kemudian pada masa Tribuana Tunggadewi ini juga terjadi yang namanya pemberontakan, istilah pemberontakannya Sadeng ya, pemberontakan Sadeng. Namun dapat dipadamkan lagi-lagi Gajah Mada ya, lagi-lagi Gajah Mada dan juga beserta temannya Aditya Warman ya. Nah Gajah Mada ini juga diberikan penghargaan oleh Tribuana Tunggadewi dengan mengangkat sebagai Patih Amangkubumi Majapahit ya. Nah jadi dia diangkat. Nah jadi anakku sekalian, pada saat dia diangkat atau dilantik lah ya, saat dia dilantik, disitulah sebenarnya Gajah Mada ini mengucapkan yang namanya Sumpah Palapa yang kita kenal selama ini ya. Nah atau Tan Amukti Palapa ya, atau Sumpah Palapa gitu, yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup mewah sebelum Nusantara bersatu di bawah panji kerajaan Majapahit begitu. Artinya cita-citanya cukup besar, ingin menyatukan seluruh Nusantara. Jadi anakku sekalian, dari kerajaan Majapahit ini sebenarnya sudah ada akar yang namanya persatuan kesatuan yang ingin menyatukan bangsa ya. Nah begitu anakku sekalian. Jadi ini sangat besar pengaruhnya ya. Oke. Kemudian Gajah Mada menjadi pejabat pemerintahan tertinggi setelah raja ya. Nah berarti urutan kedua bisa kita katakan ya. Artinya dia orang berpengaruh juga ya. Misalnya dalam hal pengambil keputusan dalam politik atau pemerintahan, dia sudah berhak pada saat itu ya ya. Nah itulah seorang Gajah Mada. Nah kita lanjut. Kita masuk Hayam Wuruk. Nah Hayam Wuruk inilah yang dikenal sebagai raja yang paling terkenal, paling cakap di kerajaan Majapahit ya. Nah karena masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah sebenarnya cita-cita Gajah Mada itu sudah mulai berhasil ya. Tetapi nanti pada masa Hayam Wuruk ini ada sebuah peristiwa yang terjadi namanya Perang Bubat ya, Perang Bubat
yang mana nanti perang ini sangat luar biasa, dan setelah Gajah Mada juga meninggal, kerajaan Majapahit ini malah mulai redup ya. Nah, dan Hayam Wuruk meninggal. Nah, berarti semakin suramlah kerajaan Majapahit ini ya. Oke. Kemudian nanti setelah Hayam Wuruk meninggal, digantikan putrinya lah yang bernama Wikramawardhana ya. Nah, ini dia. Pada zaman Wikramawardhana ini juga ya tidak ada perubahan, artinya Majapahit ini semakin suram juga ya. Nah, kenapa? Nanti karena terjadi perang saudara juga yang disebut dengan istilah perang Parerek ya, dapat kalian baca saja. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat kehidupan sosial ekonominya. Bahwa kerajaan Majapahit ini sistem sosialnya itu menganut sistem kasta, ada 4, ada kaum Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra ya. Nah, kalau kaum Brahmana itu nanti kaum pendeta, Satria itu kaum kerajaan, Waisya itu pedagang, Sudra itu adalah kaum buruh atau petani gitu ya. Nah, dan juga ditambah di Majapahit itu dulu wanita itu dianggap lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, itu sosialnya. Nah, bagaimana dengan ekonomi Majapahit? Perekonomian Majapahit itu bersumber dari pertanian, perdagangan, dan juga pelayaran ya. Contoh komoditinya itu adalah beras dan juga rempah-rempah. Nah, sekarang kita lihat runtuhnya. Nah, tadi saya katakan apa yang menyebabkan runtuhnya Majapahit, mungkin anak-anak kami sudah bisa tangkap ya. Nah, yang pertama karena terjadinya perang saudara yang disebut dengan istilah perang Parerek ya. Nah, kemudian yang kedua, banyak daerah Majapahit yang sudah melepaskan diri gitu ya ke kerajaan-kerajaan yang lebih besar lagi gitu. Kemudian akibat munculnya kerajaan baru yaitu kerajaan Islam ya. Jadi mulailah redup kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini, begitu anakku sekalian ya. Nah, oke, sekarang kita masuk bagaimana hasil-hasil kebudayaan daripada Majapahit, cukup banyak ya. Nah, kita lihat satu persatu. Oke, baik, itu dia hasil kebudayaan daripada kerajaan Majapahit, cukup banyak ya anak-anak sekalian ya. Nah, jadi peninggalan-peninggalan ini masih dapat kita lihat sampai zaman ini ya. Nah, kemudian istilah Pancasila juga nanti itu diambil dari kitab Sutasoma ya oleh Soekarno pada saat merumuskan Pancasila kita ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan? Nah, jadi itu kan kita sudah selesai membahas yang namanya kerajaan Hindu-Buddha. Tentu muncul pertanyaan, mana kerajaan Hindu-Buddha? Kan nggak ada lagi. Nah, semua runtuh. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan runtuhnya Hindu-Buddha itu, di sini sudah serangkum. Yang pertama, karena sering terjadi perang saudara. Nah, jadi perang saudara ini terjadi ya, tentu untuk memperebutkan yang namanya tahta kerajaan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada kaderisasi kepemimpinan. Maksudnya bahwa raja yang terkenal, bahwa raja yang hebat pada masa pemimpin tidak mengkader, tidak mempersiapkan pemimpin berikutnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak daerah memisahkan diri ya. Nah, mungkin karena tidak puas, mungkin ada lagi kerajaan-kerajaan yang lebih besar lagi ya, atau lebih strategis lagi. Kemudian aktivitas perdagangan mulai merosot. Kenapa? Karena nanti banyak kerajaan-kerajaan yang sudah buka di daerah-daerah lain ya. Nah, dan yang terakhir munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam begitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kerajaan Hindu-Buddha kita itu mengalami keruntuhan satu persatu ya. Nah, jadi yang berkembang nanti kerajaan Hindu-Buddha itu sebab kerajaan Islam itu sebabnya nanti materi berikutnya secara minat adalah kita akan membahas tentang kerajaan
Islam ya. Terima kasih, itu saja materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan melalui tutorial ini dapat kalian pahami, dan salam dari Sar Alpen.